Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babur raja' wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz' fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'i yatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Wa fi riwayatin inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahshu ala waladiha wa akhara Allah ta'ala 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Muslimun aidan min riwayat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum wa 99 liyaumil qiyamah. Wa fi riwayah inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmah kullu rahmatin tibaqu ma baina as-sama'i ila al-ard faja'ala minha fil ardi rahmah fabiha ta'tifu al-walidatu ala waladiha wal wahshu wat tayru ba'duha ala ba'd fa idza kana yawmul qiyamah akmalaha bihadhihi ar-rahmah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, lalu dia menahan di sisinya sebanyak 99 bagian dan menurunkan di muka bumi 1 bagian, dan dari 1 bagian itu makhluk-makhluk saling mengasihi hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menimpanya. Dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah memiliki 100 bagian rahmat. Dia menurunkan daripadanya 1 rahmat di antara jin, manusia, hewan-hewan, dan serangga-serangga. Dengan 1 rahmat itu mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Dengannya hewan buas menyayangi anaknya, dan Allah menangguhkan 99 bagian rahmatnya. Dengannya dia akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Imam juga meriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, di antaranya adalah 1 rahmat yang dengannya makhluk ini saling menyayangi di antara mereka, sedangkan 99 diperuntukkan pada hari kiamat. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada hari dia menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Setiap rahmat adalah menutupi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka dia letakkan di bumi 1 rahmat. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya, binatang buas dan bangsa burung saling menyayangi, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apabila terjadi hari kiamat, dia melengkapinya dengan rahmat ini. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala qala adnaba 'abdan faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah tabaraka wa ta'ala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau mengisahkan dari Tuhannya Subhanahu wa taala, dia berfirman, seorang hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku berbuat dosa." Dia mengetahui bahwa dirinya memiliki satu Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali melakukan dosa lalu berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku berbuat dosa." Maka dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali berbuat dosa, kemudian berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku berbuat dosa." Maka mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni untuk hambaku, maka berbuatlah sesukanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah sesukanya, artinya selama dia berbuat demikian, berdosa kemudian bertaubat, maka aku ampuni, sebab taubat itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu tidak berdosa sama sekali, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan pasti mendatangkan kaum yang lain yang berdosa, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfiruna wa fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kamu tidak berdosa, tentu Allah telah menciptakan makhluk lain yang berdosa, kemudian mereka meminta ampunan, maka Dia mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca hadis-hadis yang diturunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab roja, maka terbuka pengharapan yang luas bagi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Pengharapan yang akan mengantarkannya untuk beramal saleh kepada Allah. Hadis yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. 99 beliau sembunyikan untuk nanti Dia berikan kepada makhluknya di hari akhir. Satu rahmat inilah yang manusia berbagi semua, bahkan bukan manusia, makhluk semuanya berbagi rahmat ini, sehingga seorang ibu mencintai anaknya, seorang ayah mencintai keluarganya, seekor binatang mencintai anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Cinta inilah yang berbagi semua manusia. Dan dapat dibayangkan kalau seandainya ini hanya 1% dari 100 cinta
yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dapat dibayangkan bahwa 99%-nya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti di akhir. Dapat kita gambarkan bagaimana perlakuan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba nanti di akhir, sehingga kecintaan yang dibagi 1% di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, berbanding dengan 99% dengan kecintaan yang Allah nanti berikan kepada semua makhluknya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala katakan, hambaku, sekiranya engkau melakukan dosa dan maksiat setinggi sejauh mata memandang, maka aku akan datangkan keampunan sejauh dan setinggi mata memandang juga. Sudah itu Allah tutup dengan kata-kata wala ubali, dan aku tidak peduli. Seakan-akan Allah katakan wala ubali, aku tidak peduli kalau seandainya ada seseorang yang menyanggah rahmat. Ya Allah, jangan berikan nikmat sehebat itu, jangan berikan dia nikmat sehebat itu. Jika seandainya ada orang nanti dari kiamat menyanggahnya, apa kata Allah? Aku tidak peduli. Aku tidak pernah menghitung-hitung kebaikan itu. Ampun. Seseorang nanti didatangkan pada hari akhirat, disebutkan semua maksiatnya, semua dosanya. Kemudian Allah katakan, hambaku, tahukah engkau sekarang bahwa itu adalah maksiat yang kau lakukan? Maka dijawab oleh hamba tersebut dengan muka yang tertunduk. Kemudian dia mengatakan, wahai, benar ya, aku akui itu sebagai dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana aku telah sembunyikan di dunia, maka ketahuilah sungguhnya aku telah sembunyikan juga untuk akhirat. Sungguhnya tidak ada yang mengetahui dosa ini kecuali engkau dan aku. Masuklah engkau di surga. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Makanya para ulama mengatakan bahwa manusia masuk surga karena rahmat Allah. Dan amal mereka berguna untuk meningkatkan derajat mereka di surga. Jadi masuknya surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke surga. Sedangkan amal untuk meningkatkan derajatnya di surga. Jadi amal yang kita lakukan untuk meningkatkan derajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis? Warattil, iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tertillah ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya kedudukan engkau nanti di surga di akhir ayat yang engkau baca. Seakan-akan seorang muslim semakin lama dia membaca ayat Al-Quran, semakin tinggi dia di atas surga. Berhenti dia membaca Al-Quran, berhenti juga kedudukan dia di surga. Keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian ditiupkan kepada nyuruh di alam kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tamanna ya abdi, wahai hambaku, berangan-anganlah. Berangan-anganlah. Apa kata hamba tersebut? Ya Rabb, sungguhnya aku berangan-angan untuk engkau berikan aku nyawa kembali, kemudian aku berjihad di jalanmu dan aku terbunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum, hambaku, bukankah aku telah tutupkan, telah aku tentukan, telah aku jelaskan bahwa kematian hanya satu. Nah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Li rahmat inilah yang kita harap. Kita besarkan pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita nanti di akhirat. Rahmat ini harus semakin besar dibuka ketika datang kematian. Rahmat, rasa harap harus dibuka ketika dekat kematian. Dan rasa takut akan azab Allah Azza wa Jalla harus dibuka sekarang ketika dalam kesehatan yang kokoh. Ketika dalam keadaan sehat walafiat, harus dibuka selebar-lebarnya pintu takut. Akan tapi ketika sudah mulai tua, ketika sudah hendak hadir kematian di depan mata kita, maka harus dihadirkan rasa rahmat. Harus banyak-banyak membaca ayat-ayat rahmat. Banyak-banyak membaca hadis Rasulullah SAW tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Karena ditakutkan jika seandainya seorang di penghujung umurnya dia
dikalahkan oleh rasa takut ada pada dirinya, maka takut dia nanti di ujung akhir hidupnya nanti datang keputusasaan. Tidak boleh. Rahmat harus diperluas. Dengan apa? Dengan ayat-ayat yang seperti ini. Seorang anak menangis di depan ayahnya. Salaf zaman dahulu, ulama dahulu menangis. Apa kata orang tuanya tersebut? Mah, diamlah. Sesungguhnya tidak berlalu bagi ayahmu satu hari kecuali dia telah menamatkan Al-Quran. Tidak berlalu satu hari kecuali dia telah menahan haus dan lapar di siang hari. Jadi dia buka rahmat, dia buka rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, ketika ajal menjemputnya, kemudian apa kata anak-anaknya? Ya abata, alangkah sedihnya engkau wahai ayah, alangkah susahnya jemput ajalmu. Apa kata Bilal bin Rabah? Wa farhatah. Tidak, sebaliknya. Wa farhatah, alangkah bahagianya. Gadan nalqal ahibbah Muhammadin wa hizbah. Apa kata Bilal? Wa farhatah, alangkah bahagianya. Besok sebentar lagi kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih Muhammad dan keluarganya, Muhammad dan kelompoknya. Itu Bilal bin Rabah. Jadi dia membuka harap. Suatu hari seorang salaf ditangisi oleh anaknya ketika hendak meninggal, kemudian dia mengatakan, diamlah kalian, sesungguhnya ayahmu telah menamatkan 600 kali khatam Quran Karim. Telah menamatkan 600. Jadi rahmat yang seperti ini harus diperluas, terkhusus di akhir hayat, akhir hidup. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah tentang masalah istighfar. Hadis Abu Hurairah yang kedua Allah sebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah buang kalian. Allah tidak butuh hamba yang tidak berdosa. Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan. Di dalam riwayat yang Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, laula annakum tuznibun, kalaulah kalian bukan berdosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa, kemudian mereka beristighfar, kemudian Allah akan ampunkan mereka. Yang harus dipertajam pikiran, yang harus dinyalangkan mata bukan pada maksiatnya. Ini tidak ada pembukaan seorang hamba untuk berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan berarti seorang hamba harus berbuat dosa. Akan tetapi seorang hamba harus berada pada tingkat derajat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus mencapai tingkat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan bahwa taubat bukan hanya milik seorang hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal taubat. Itu baru pangkal seseorang baru menaiki derajat taubat. Karena taubat dia adalah amal awal dan dia adalah amal akhir seorang hamba kepada Allah. Lihat ketika Rasulullah SAW akhir ayat, dan dia adalah akhir penaklukan dan peperangan dan kesempurnaan agama Islam, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar, untuk bertaubat. Idza jaa nasrullahi wal fath, lihatlah ketika kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan kota. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia-manusia masuk ke agama Allah dalam berbondong-bondong. Lihat di puncak-puncak Islam, kemasan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Berarti orang yang beristighfar
Di samping dia berlakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beristighfar adalah puncak-puncak dia telah melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat di puncak-puncak takwanya dia beristighfar. Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi permasalahannya adalah bab tentang hadis Abu Hurairah ini bukan permasalahan Allah membukakan pintu maksiat. Ini hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bermaksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Berarti kita harus berdosa? Tidak. Akan tetapi Allah ingin mengolah maksiat harus menjadi ketaatan. Sebagaimana ketaatan harus diolah menjadi ketaatan yang lebih banyak. Jadi olahlah maksiat kita menjadi sebuah ketaatan yang jadi luar biasa. Yaitu dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang pertama berbuat seseorang hamba berdosa. Dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia melakukan dosa, dia mengucapkan Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunkan aku dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya, aznaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb, dan dia mengetahui bahwa ada Rabb yang bisa menghukum dengan dosa dan memaafkan dosa, maka aku telah ampunkan hambaku. Jadi permasalahannya adalah merasakan maksiat tersebut, bahwa kita memiliki Rabb, memiliki Allah Azza wa Jalla yang dengan dosa kita tersebut dia bisa menghukum dan dia bisa juga memaafkan. Dia bisa menghukum dan bisa memaafkan. Ketika dilakukan setiap hamba dosa, kemudian dia beristighfar dengan benar, bertaubat dengan cara yang benar, kemudian dia lakukan maksiat lagi, benar, sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 100 kali, sampai ribuan kali dia lakukan berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat, berdosa dan bertaubat, Allah tetap akan ampunkan. Sampai Allah katakan, apa katanya? Alima anna lahu rabban, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dia dengan dosa. Ketahuilah aku telah ampunkan kepada hambaku, maka berbuatlah dia hendaki. Berbuatlah yang ia kehendaki sekehendaknya. Selagi dia bisa minta ampun, selagi dia bisa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka berbuatlah sekehendaknya. Yang dimaksud berbuatlah sekehendaknya bukan berarti berbuat semaunya di dalam maksiat. Yang dimaksud selagi dia mengerti bagaimana cara bertaubat yang benar, tidak taubat sambal lado, maka dia akan diampunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan kesalahan sebagian masyarakat yang mengatakan taubat seseorang kemudian dia melakukan maksiat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah. Selagi cukup syarat-syarat taubat, maka taubatnya diterima. Dan ini ijma'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, bahwa ijma' para ulama, seorang hamba berdosa kemudian dia menunaikan taubat dengan syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa dia terima taubatnya. Sebagaimana orang kafir ketika dia melakukan banyak maksiat pada masa kekufurannya, kemudian dengan mengucapkan syahadat di depan qadhi, pasti dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Sebagaimana orang kafir diampunkan dosanya dengan Islam, begitu juga orang muslim diampunkan dosanya dengan istighfar dan taubat yang benar. Permasalahannya yang inti berarti pada pemahaman istighfarnya, memahami tentang hakikat istighfar. Apa itu istighfar? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apa katanya?
ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqum fayatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma yastaghfirullahu azza wa jalla illa ghafara lah. Tidaklah seorang hamba berdosa kemudian dia bangkit dan mensucikan dirinya, kemudian bagus di dalam berwudu, kemudian dia beristighfar kecuali Allah telah mengampuninya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Ma asarra man istaghfar walau 'ada fil yaumi 70 marrah." Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, diangkatnya ke Rasulullah SAW, tidak dianggap seorang hamba terus-menerus di dalam dosa selagi dia beristighfar, sekalipun dia berulang di dalam melakukan maksiat tersebut 70 kali dalam satu hari. Selagi benar cara beristighfarnya kepada Allah, maka telah benar cara dia bertaubat dan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Apa kata iblis? Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, berkata iblis, "Ya Rabbi, la azalu ughwihum ma damat arwahum fi ajsadihim." Ya Rabb, izinkan aku akan tetap menipu mereka, yaitu anak Adam, selagi ruh mereka masih ada di dalam jasad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa izzati la azalu aghfir lahum mastaghfaruni." Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kemuliaanku, dengan keagunganku wahai iblis, dengan keagunganku wahai iblis, sungguhnya aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka beristighfar kepada aku. Selagi mereka beristighfar kepada aku. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafartu dhunubahu wa in kana farra minaz zahd." Barang siapa yang berucap setiap harinya astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kecuali aku akan ampunkan dosanya sekalipun dia lari dari peperangan. Dan lari dari peperangan adalah dosa besar. Dan dengan istighfar bisa diampunkan dosa besar yang seperti ini. Berkata Abu Nu'aim Al-Asfahani bahwasanya menunjukkan bahwa doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bisa menghapus sebagian dosa besar. Dan dhabitnya dan kaedahnya bahwa yang akan diampunkan dari dosa besar adalah dosa yang tidak mengharuskan dia membayar dengan jiwa atau dengan harta. Jadi para ulama berselisih dosa yang bisa dihapus dengan doa, dengan amal saleh, dengan kafarat, apa saja. Jelas para ulama sepakat bahwa yang akan bisa menghapus dosa dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan doa dan semacamnya adalah dosa-dosa kecil. Para ulama berselisih tentang dosa besar. Dosa besar bisa tidak dihapus dengan amal-amal saleh, dengan doa dan semacamnya. Maka dijawab oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dan juga didukung oleh Ibnu Tibi bahwa yang bisa dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan harta dan jiwa. Apa maksudnya yang tidak ada kaitan dengan harta dengan jiwa? Dosa mencuri harta orang lain tidak bisa istighfar dengan amal soleh apapun. Harus bertaubat dan harus minta ampun dan maaf kepada orang tersebut. Membunuh orang tidak bisa bertaubat. Anda lakukan 1000 juta amal. Berpuasa Anda puasa Arafah setiap tahun tidak akan bisa diampunkan. Harus Anda datangi, minta maaf kepada ahli warisnya, dan sering bersedekah dan berinfak. Kalaulah nanti Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, bahwa Allah akan mengampunkan. Baik, kita dalami sedikit tentang masalah istighfar. Hakikat istighfar itu ada 3. Pertama, mutala'atul minnah. Dan yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Dan yang ketiga, tasdiqun bil wa'id. Hakikat istighfar adalah mutala'atun minnah, yaitu seorang hamba begitu terpaut hatinya dan dia begitu besar perhatiannya terhadap hutang budinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya
terutama nikmat Islam dan iman dan istiqamah di atas din dan penjagaan Allah Azza wa Jalla dari kekufuran dan bid'ah dan syirik adalah nikmat yang paling besar. Menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla di dalam diri adalah pondasi dari cara kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa zat yang dia lakukan maksiat kepadanya, yang dia campakkan maksiat kepadanya adalah zat yang maha agung, zat yang tidak boleh dilecehkan, zat yang sangat luar biasa, zat yang maha qadir, maha kuasa, maha mampu segalanya, maha melihat, maha memperhatikan, memiliki azab yang pedih, memiliki neraka jahanam, dan begitu hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala di matanya, maka akan kuat cara bertaubatnya kepada Allah, akan sempurna bentuk taubatnya kepada Allah. Semakin besar kehadiran Allah Azza wa Jalla di dalam diri, maka semakin besar, semakin hebat bentuk taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menganggap diri Allah Subhanahu wa taala besar di depan maksiat yang kita lakukan dan di depan diri kita adalah salah satu pondasi dari cara beristighfar yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulahazatun nafs, ma'rifatun nafs, mengetahui akan hinanya diri. Kita itu apa di hadapan Allah Azza wa Jalla? Hamba yang berdosa, yang telah mengikat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mengiyakan, mengangguk di hadapan Allah, ya benar ya Rabb, engkau keluarkan diriku nanti di dunia, aku akan beribadah kepada engkau. Tiba-tiba hamba tersebut mengingkari perjanjiannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hamba yang tidak memiliki daya, hamba yang tidak memiliki upaya, hamba yang tidak memiliki kekuatan, hamba yang begitu lemah. Dengan begitu kemudian dia berbuat maksiat, membuat kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan kuat cara bertaubatnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tasdiq bil wa'id, pembenaran terhadap janji Allah Azza wa Jalla. Pembenaran terhadap janji Allah, yaitu iman kepada hari akhirat. Seseorang yang semakin tebal imannya kepada hari akhirat, maka akan tebal pula keyakinannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah setengah dari iman kepada yang gaib, bahwa iman kepada hari akhirat dan beriman kepada hari akhirat, itulah yang dimaksud oleh para ulama tasdiq, membenarkan hari berbangkit, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kita nanti di hari akhirat. Nah, tiga hal ini yang harus ada pada diri seseorang muslim, harus ada. Lihatlah semua doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW, dan lihatlah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan menyiratkan dua hal ini: pengagungan terhadap Allah dan penghinaan terhadap diri, dan keyakinan terhadap hari akhirat. Sebelah doa apa saja? Doa Nabi Adam alaihissalam, apa itu doanya? Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ini apa ini? Poin yang keberapa dalam masalah kaidah istighfar? Yang kedua, mengerti akan hakikat diri bahwa dia adalah zalim. Dia yang salah, bukan Allah yang salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memaafkan kami. Poin yang di mana? Yang pertama, kalau seandainya engkau tidak memaafkan kami, kalau seandainya pengagungan terhadap Allah, karena dia mengetahui bahwa satu-satunya yang dapat memaafkannya adalah Allah, bukan orang tuanya, bukan bosnya, bukan majikannya, bukan siapa-siapa. Tidak satu orang pun di atas dunia ini yang bisa mengampunkan dosanya. Kalau seandainya ada satu manusia yang dapat mengampunkan dosanya, niscaya dia akan bersujud, dia akan beribadah kepadanya, karena dia juga mengampuni dosa. Akan tapi tidak ada. Wahai Rabbku, engkau memiliki hamba yang banyak,
akan tapi aku tidak memiliki Tuhan kecuali Engkau. Illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka kami akan merugi. Di mana merugi? Di akhirat. Bahwa kami akan merugi, akan terjambab nanti wajah kami di neraka. Kami tidak mau itu. Coba lihat. 3 pondasi ibadah. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan tentang penghulunya istighfar. Dan mudah-mudahan yang hadir hafal. Penghulunya istighfar. Sayyidul istighfar. Ada yang hafal penghulu Sayyidul istighfar ini? Hafal Pak Dirento? Silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abdulaka bi ni'mati alayya abdulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ini jika seandainya dibacakan dengan keyakinan yang mantap, apa keutamaannya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an taqula, penghulu istighfar yaitu seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan keadaan yakin, kemudian meninggal pada hari itu sebelum datang sore hari, kecuali dia telah menjadi penduduk surga. Masya Allah. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan keadaan yakin terhadap makna dan artinya dan hakikat tujuan dari doa istighfar ini sebelum subuh, maka dia telah menjadi penduduk surga. Kenapa dia menjadi penduduk surga? Karena hakikat penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla ada dalam istighfar ini. Mari kita ulas. Saya berharap bisa mengulas makna ini sehingga nanti pulang diambil doa ini, kemudian dihafalkan, kemudian dihayati, kemudian kita baca setiap pagi dan sore hari, maghrib dan subuh, atau di saat kita senggang dan semacamnya. Akan tapi ingat 3 pondasi tadi. Di dalamnya ada 3 pondasi tersebut. Apa kata seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa Sayyidul Istighfar disebut penghulu istighfar? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan dia adalah penghulu dari semua doa dan minta ampun seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak aku ibadati kecuali engkau. Pengakuan seorang hamba akan tauhid uluhiyah dan rububiyah bersamaan. Engkaulah yang menciptakanku, engkaulah yang memberikan aku nikmat, yang memberikan aku rizki, engkaulah yang memberikan aku kebahagiaan hidup, memberikan ketenangan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Engkaulah yang telah melapangkan dadaku, engkaulah yang dapat menghapuskan dosaku, engkaulah yang mengangkat derajatku. Seorang hamba mengetahui hal ini. Sekiranya diriku mengetahui bahwa engkau adalah segalanya ya Rabb, maka tidak lain dan tidak bukan engkaulah yang aku tuju. Kepada engkaulah aku beribadah, kepada engkaulah aku menatap, kepada engkaulah aku tuju. Ridhamu yang aku harapkan. Ibadah kepadamu hanya satu-satunya. Engkaulah yang mencela dan engkaulah yang memuji. Engkaulah yang mencela dan memuji. Diceritakan tentang kisah seperti ini. Salah seorang ulama namanya Al-Iskandari, dia berkata,
Suatu hari aku berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dilihat dia melewati anak-anak bermain, main kelereng, main batu lele atau semacamnya. Tiba-tiba apa kata pemimpin atau salah seorang anak-anak tersebut, minggirlah kalian, sesungguhnya telah datang pemakan riba. Pemakan riba, dia yang bekerja menghutangkan ke orang, kemudian yang mengambil untung dan ribanya. Terdengar oleh Al-Iskandari tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, engkau beberkan rahasiaku, maksiatku sampai kepada anak-anak. Engkau beberkan maksiatku sampai kepada anak-anak tahu bahwa aku melakukan maksiat seperti itu. Maka dia bertaubat. Iskandari bertaubat. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku telah membeli diriku dari harta yang aku peroleh, dari semua harta. Kemudian dia infakkan semua hartanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah berapa tahun dia berjalan dan juga melewati anak-anak tersebut. Tiba-tiba salah seorang mereka mengatakan, awaslah, hati-hatilah kalian, beri jalan bagi seorang Al-Iskandari Al-Abid. Berikan, namanya Habib, berikan jalan untuk Habib yang abid, yang ahli ibadah, berikan jalan. Terdengar oleh Habib Al-Iskandari, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sungguh aneh perbuatanmu. Engkau memuji dan engkau mencela, dan engkau semuanya memilikinya. Ketika Allah, seorang hamba mengetahui bahwa Allah lah yang mencela dan memuji, Allah yang mengangkat dan merendahkan, Allah yang memuliakan dan menghinakan, maka begitu besar hajat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW ketika turun ayat surat Hujurat, ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar kepada kami. Sesungguhnya ucapan pujian kami adalah pujian, dan ucapan celaan kami adalah celaan. Apa kata Rasulullah SAW? Dakallah, itulah Allah. Jika seandainya dia mengangkat, maka tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Jika seandainya Allah menjatuhkan, maka tidak ada yang bisa. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha'u, wa tudhillu man tasha, wa tu'izzu mimman tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta, seperti itu. Pengakuan uluhiyah dan rububiyah seorang hamba kepada Allah. Dan ini hamba seorang yang hendak bertobat kepada Allah. Sudah itu, anta khalaqtani, engkau telah menciptakan. Engkau telah menciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Bahwa berarti kepadamu semua hutang budi. Tidak ada hutang budi yang layak dibayar kecuali kepadamu. Karena engkau ciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Sudah itu, seorang hamba, dan ini poin yang keberapa masuk dalam kaidah istighfar. Penghinaan diri seorang hamba, pengakuan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Wa ana abduka, hari ini aku ikrarkan bahwa aku adalah budakmu. Budak. Sore ini, pagi ini saya beristighfar. Saya ucapkan istighfar yang telah engkau ajarkan kepada nabimu, bahwa aku akui bahwa hari ini adalah budak. Budak yang tidak akan melawan perintah majikannya. Budak yang tidak akan menyeleweng dari semua aturan majikan. Budak yang sangat mengerti tentang azab, hukuman, ancaman yang diberikan oleh majikan. Budak yang sangat mengerti tentang bagaimana besarnya kemurkaan majikan terhadap maksiat yang ia lakukan. Budak dari zat, dari majikan yang mengetahui segala yang terdetik, semua yang terlintas di dalam pikiran, bahwa aku akan menjadi selalu dalam budak. Aku akan selalu berada dalam ketaatan. Aku baca Al-Quran untuk mengetahui larangan dan perintah. Aku bertelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar aku tahu mana yang merah dan yang putih, mana yang harus aku jalani dan mana yang harus aku tinggalkan. Ana ala ahdik ya Rabb,
Aku selalu berusaha berada di benang putihmu. Aku tidak akan melampaui batas-batas yang engkau telah gariskan. Ala ahdika. Ana ala ahdika, terus. Selalu hari ini. Wa wa'dika. Dan aku selalu berada di dalam janjimu. Janji yang engkau telah sebutkan bahwa kemenangan bagi orang-orang yang telah mengikutimu. Janji yang engkau tebarkan kepada hamba-hambamu yang saleh bahwa kemenangan dan kebahagiaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Aku selalu untuk memikirkan itu. Coba lihat. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, semampunya. Jika seandainya terjadi kelemahan, maka ampunkan. Karena aku lemah. Aku tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatanmu. Aku tidak mempunyai tenaga kecuali tenaga yang engkau berikan dan anugerahkan. Aku tidak mempunyai daya kecuali daya yang engkau masukkan di dalam hati dan kalbu. Sudah itu, setelah mulai muqaddimah hal-hal yang seperti itu, baru masuk doa seorang hamba tadi. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Setelah aku gariskan diriku untuk taat kepadamu, aku berlindung kepadamu ya Rabb. Karena tidak ada buhul yang kuat kecuali buhul, tidak ada tali yang rentangnya kokoh kecuali tali rahmat. Maka ampunkanlah dosa yang aku lakukan dari perbuatan yang aku telah rentangkan di hadapanmu. Pengakuan seorang hamba, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada nikmat, semua nikmat. Kalau aku adalah orang yang baru berjalan, mengerti akan hakikat dunia, maka aku akan hitung nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Maka itu adalah nikmat anak dan keluarga yang sehat. Nikmat harta yang melimpah, nikmat kerabat, pertemanan, dan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, nikmat penghormatan dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya aku sudah berada pada tingkat kesolehan, maka aku akan merasakan nikmat yang lebih besar adalah kesolehan itu sendiri. Upayamu untuk mengambil ubun-ubunku di atas ajaran agamamu. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat engkau yang besar yang aku akui adalah tarikan tanganmu. Tarikan tanganmu ketika aku melakukan maksiat sehingga aku tidak terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Nikmat yang paling besar adalah ismah, penjagaan yang engkau berikan kepadaku. Nikmat yang paling besar yang aku akui itu sehingga tidak bisa aku tunaikan rasa syukurku kepadamu adalah nikmat selalunya pikiranku berada di atas kebenaran. Bahwa semua pendapat engkau arahkan kepada kebenaran. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku langkahkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan. Abu'u bi ni'matik. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu ya Rabb. Tidak aku bisa tunaikan tanggung jawabnya. Abu'u laka bi ni'matik. Nikmat itu semua besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik. Setelah itu datang lagi wa abu'u laka bi dzambi. Yang lebih parah lagi ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepadamu. Dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepadamu. Engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiatku. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepadamu.
Abu bidambi, aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, dosa amanah yang telah engkau amanahkan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam semua, dosa waktu yang telah engkau karuniakan sehingga aku tidak manfaatkan dengan lebih baik, dosa kelemahan diri, dosa, semua dosa. Jika seandainya engkau serahkan diriku pada diriku, maka niscaya di sanalah kehancuran. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Kalaulah begitu rasanya diriku kepadamu, faghfirli, ampunkanlah aku. Turunkan hujan pengampunan, berikan hamparan rahmat di dalam kalbuku, faghfirli, karena aku tahu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali dirimu. Jadi mengampunkan dosa kecuali dirimu. Nah, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini seperti apa yang kita telah syarahkan atau yang lebih hebat lagi daripada apa yang kita syarahkan, maka insyaallah ta'ala hidupnya dia telah serahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam doa tersebut berkumpul pertama pengakuan terhadap Allah di dalam uluhiyah dan ubudiyah. Dan yang kedua pengakuan bahwa dia adalah zat yang maha pencipta. Dan yang ketiga pengakuan terhadap perjanjian yang telah ia ambil. Dan yang keempat harapan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima berlindung dari semua kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang keenam adalah menisbatkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla dan menisbatkan dosa kepada dirinya. Nikmat hanya milik Allah, kan tapi dosa kita yang lakukan. Dan yang berikutnya harapan yang besar terhadap pengampunan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir i'tiraf, pengakuan bahwa tidak ada yang berkuasa mengampunkan dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya 8 poin ini dilakukan oleh seorang hamba di dalam doanya, maka nyaris dia telah menjadi manusia yang sempurna. Itu di dalam pikiran, itu di dalam ucapan. Tinggal lagi pelaksanaan hari-harinya. Setelah dia beristighfar, dia akui penghambaan dirinya dalam ucapan, dia akui penghambaan dirinya dalam akal, timbul lagi adalah pelaksanaan di dalam hari-harinya. Ya wallahu ta'ala alam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, di tengah sekelompok sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu pergi. Kemudian beliau lama tidak kembali kepada kami, sehingga kami takut kalau beliau ditangkap tanpa sepengetahuan kami. Maka kami terkejut lalu berdiri. Dan saya adalah orang pertama yang terkejut. Maka saya keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saya sampai pada suatu kebun milik orang Ansar. Dan dia menyebutkan hadis yang panjang sampai pada ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pergilah, maka siapa saja yang kamu temui di balik tembok kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan dia meyakini dengan hatinya, maka berikan kepadanya kabar gembira surga. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibacakan ini, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Dia persis dengan hadis yang kita syarah tadi, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, yaitu yang penting dijaga oleh seorang hamba di dalam makna la ilaha illallah, bahwa hidupnya di dunia ini adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Bahwa cara beragamanya kepada Allah Azza wa Jalla, cara beragamanya kepada Allah adalah menyerahkan dirinya total kepada Allah. Banyaknya masyarakat kita sekarang ini belum sampai pada tingkat yang seperti ini, dan ini adalah tingkat terendah di dalam beragama. Mayoritas masyarakat agamanya adalah agama adat istiadat lingkungan, bukan agama Allah dan Rasulnya. Tidak ada penyerahan diri terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ada, dia selalu memperlawankan akal, memperlawankan hawa, memperlawankan lingkungannya setiap turun atau dibacakan kepadanya Al-Quran atau diperdekankan kepadanya hadis. Seakan-akan hadis dan Al-Quran itu adalah lawannya, yang tidak pernah tunduk satu hari pun, satu detik pun dengan Al-Quran dan hadis. Tidak pernah dia mengatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar dan taati. Yang ada sami'na wa asayna, kami mendengar karena kami mendengar, kami punya telinga, akan tetapi tunggu dulu, sesuai tidak dengan hawa dan akal kami cara agama yang kau sampaikan itu? Kalau seandainya sesuai, maka ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome. Akan tetapi jika seandainya tidak sesuai, maka tidak ada gunanya agama yang kau sampaikan itu. Campakkan sejauh-jauhnya, agar kami adalah agama nenek moyang. Wajadna alaihi aba'ana, kami telah temukan nenek moyang kami begini, maka beginilah kami. Itulah ajaran syaitan, itulah ajaran iblis, itulah ajaran Abu Lahab dan Abu Jahal. Permasalahan yang terjadi antara Rasul dengan para kaumnya adalah menghadang agama Allah Azza wa Jalla dengan hawa dan adat istiadat. Hawa dengan adat istiadat. Jadi seorang hamba ketika dia telah bangun dari kesadaran dan menyadari akan kelalaiannya, dia harus memegang poros puncak di dalam beragama adalah melepaskan diri dari tradisi dan adat istiadat. Harus. Karena agama bukan tradisi. Agama apalah yang telah diciptakan oleh Allah dan Rasul. Ambillah contoh kecil. Ketika disebutkan satu hadis tentang permasalahan yang memang di dalam akalnya tidak masuk akal, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma asfala minan ka'baini finnar, semua yang ada, pakaian yang ada di bawah mata kaki ini di neraka. Hadis sahih, tidak ada debu sedikit pun kesahihannya. Sahihnya bagaikan keyakinan kita bahwa besok pagi akan terbit matahari. Sahihnya. Orang yang mengingkari kesahihannya sama orang yang hendak menggerhanakan mataharinya dengan secarik kain. Dia bilang hari gelap, jam 8 malam. Tidak bisa. Yang dia tutup adalah kedua matanya, dan dia sampaikan kepada orang lain. Semua yang ada di bawah mata kaki di neraka. Bagi orang yang pertama kali dengar hadis ini, adalah memancang perlawanan dengan hadis ini dengan awal. Oh, tidak bisa.
Ini permasalahannya begini-begini. Kenapa dia memancang perlawanan? Musuh besar kebenaran adalah kebodohan. Karena dia tidak tahu. Nantilah dulu pelaksanaan. Anda melakukannya, hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jadi kita katakan yang terjadi di umat ini bergeser dari ajaran yang benar adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia menolak hal yang seperti itu? Penolakannya bukan karena penelitian yang mendalam, bukan karena dia sudah tua karena membahas hadis tersebut sehingga dia beristihad bahwa itu tidak masalah. Penolakannya karena begitu kuat dan eratnya belenggu adat istiadat dan kebiasaan. Itu saja. Dia sudah terbiasa melihat, dia telah terbiasa melakukan. Tiba-tiba datang sesuatu yang dia lihat tidak terbiasa, yang belum pernah ia lakukan. Maka ini adalah syai'un ujab, sesuatu yang aneh. Sama halnya dengan orang yang demam. Diberikan obat yang lawan dari demam tersebut, terjadi pergolakan di dalam tubuhnya. Seperti itu kebodohan. Ketika datang kepadanya kebenaran akan terjadi pergolakan. Permasalahannya seorang hamba tersebut memenangkan Allah pada dirinya atau tidak. Jadi kunci permasalahan dari beragama adalah pengakuan seorang hamba bahwa dia muslim dengan semua maknanya, yaitu menyerahkan dirinya total kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan dirinya total kepada Allah Azza wa Jalla. Ada salah satu saudara atau teman saya di kampus mengatakan celana isbal dan tidak isbal adalah sunnah. Celana isbal atau tidak isbal itu sunnah. Kenapa harus sangat dipentingkan? Bukankah saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan pertolongan kita? Kenapa masalah kecil diperdebatkan sedangkan masalah besar tidak dipedulikan? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pernyataan teman saya ini? Subhanallah, kita menjawab perkataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika datang kepadanya seseorang mengatakan, "Ya Imam, saya ingin bertanya sedikit pertanyaan ringan." Apa kata Imam Malik? Marah. Subhanallah, adakah di dalam syariat ini permasalahan ringan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila." Sesungguhnya kami wahai Muhammad menurunkan kepada engkau ucapan yang berat. Jadi tidak ada yang ringan dalam syariat. Tidak ada yang ringan di dalam syariat. Terus dari mana kita tahu bahwa permasalahan besar saudara-saudara kita di Palestina dan permasalahan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dalam masalah isbal atau tidaknya adalah permasalahan kecil? Dari mana kita tahu? Tidak ada di dalam agama Islam yang disebut kulit Islam. Yang ada pembagian tersebut hanya kita kenal dari kalangan orang Syiah dan Batiniyah yang membagi Islam dengan hakikat dan ma'rifah, membagi Islam dengan batin dan zahir. Itu saja yang kita kenal, dan tujuan mereka untuk melecehkan Islam. Tidak ada di dalam Islam yang disebut kulit Islam. Semuanya adalah inti dan isi. Inti dan isi. Dan kita katakan gara-gara kaum muslimin tidak melaksanakan hal ini, berpengaruh terhadap kezaliman orang-orang kufar terhadap saudara kita di Palestina. Gara-gara kita tidak melaksanakan sunnah dan tidak melaksanakan perintah Allah di sini, berpengaruh terhadap perlakuan orang-orang kufar di sana. Mau bukti? Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah di Gunung Uhud untuk bertahan. Di mana? Di Gunung Rumah. Bertahan. Apa kata Rasulullah SAW? In ra'aitumuna ghalabna fahmu zahrana. Jika seandainya kalian melihat kami menang, kalian tetap menjaga kami. Wa in ra'aitumuna ghalabuna, kalau seandainya kalian melihat kami kalah, fahmu zahrana, maka jagalah punggung kami. Jangan kalian melurah. Perintah ini perintah agama atau perintah tentang masalah strategi perang?
Perintah agama atau perintah masalah strategi perang? Strategi perang bukan masalah agama ini. Ini adalah perintah strategi perang. Coba lihat apa yang terjadi. Kekalahan kaum muslimin yang seharusnya telah diperoleh oleh kaum muslimin di perang Uhud tersebut, ketika melihat orang-orang kufar lari terbirit-birit, kaum muslimin meninggalkan perintah Rasulullah SAW, yaitu dalam masalah dunia, yaitu perang. Akibatnya apa? Kekalahan mereka di perang Uhud. Kekalahan mereka di perang Uhud. Berkata para ulama, jika seandainya, ini pelajaran penting, bacalah surah Al-Imran, bagaimana kekalahan yang terjadi di perang Uhud akibat maksiat mereka yang kecil dianggap sebagian orang, dan itu di mata Allah sangat besar. Apa kata ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah? Lihatlah bagaimana musibah yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla akibat kesalahan kaum muslimin tidak melaksanakan permasalahan yang kecil, permasalahan dunia. Bagaimana pula jika seandainya seorang muslim atau kaum muslimin meninggalkan perkara dari perkara agama mereka? Tentu kekalahan lebih besar. Sudah itu, dari mana kita tahu permasalahan ini kecil? Permasalahan lurusnya saf mungkin lebih kecil dari permasalahan isbal. Lurusnya saf mungkin lebih kecil atau sederajat. Akan tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan lurusnya saf atau bengkoknya saf dengan kekalahan kaum muslimin dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahwa kita katakan Rasulullah SAW mengatakan perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin, kelemahan yang terjadi sehingga mereka diluluh lantakkan orang-orang kufar akibat mereka tidak lurus saf, yang dianggap oleh sebagian orang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Sawwu sufufakum, rapat dan luruskan saf kalian. Apa dalam riwayat lain disebutkan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu baina azurikum. Kalaulah kalian tidak ingin meluruskan saf kalian, kalian berarti ingin Allah Subhanahu wa taala memecah belah kalian. Coba lihat pengaruh tidak lurusnya saf kaum muslimin, yaitu apa? Berpecahnya kaum muslimin yang terjadi sekarang. Jadi permasalahan tidak ada yang sepele. Orang yang tidak mengerti ucapan seperti ini, ucapan yang telah diucapkan oleh Mu'tazilah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, Imam Malik. Apa katanya? Coba lihat ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka hanya tahu secari kain yang ada di vagina wanita, yaitu tentang masalah haid dan nifas. Innalillahi. Orang-orang Mu'tazilah apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah permasalahan umat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa yang dia bahas? Masalah haid dan nifas. Permasalahan yang sudah lama diungkapkan oleh orang-orang sesat. Ketidaktahuan mereka tentang besarnya kedudukan sunnah di mata seorang muslim. Ketidakmengertian mereka tentang bagaimana bahwa pelakuan ketaatan seorang muslim kepada Allah adalah pengaruh besar terhadap kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin di tempat lain. In tansurullaha yansurkum, selagi kalian memenangkan Allah, Allah akan memenangkan kalian. Kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin di Palestina harus kita tegakkan kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus kita tolong dahulu Allah. Harus kita menangkan Allah. Bagaimana memenangkan Allah? Memenangkan Allah dengan menegakkan Al-Quran dan Hadis, menegakkan sunnahnya, menegakkan syariatnya. Terus kita katakan kepada orang-orang yang mengucapkan seperti ini, Anda di mana? Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Dan juga diri Anda juga tidak sampai ke Palestina. Infak yang Anda berikan wallahu alam. Dan juga Anda mengatakan bahwa orang kufar begini-begini, Anda sendiri tidak mengeluarkan satu pulpen pun, atau satu mor pun, atau satu baut pun. Anda belum keluar. Bahkan Anda belum pernah membuat papan tulis. Bahkan Anda tidak mengerti bagaimana kursi. Sudah itu Anda mengatakan melecehkan kaum muslimin yang hendak menegakkan sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Ini musibah besar bagi kaum muslimin ketika seseorang menegakkan sunnah kemudian dilecehkan. Sudah itu kita katakan bahwa yang terjadi di Palestina dan yang terjadi di Irak itu tidak akan bisa dipertentangkan dengan semangat dan emosi yang kosong dari ilmu. Anda berangkat di sana dengan kosongnya iman, subhanallah.
Dan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah terjadi. Dan antara kita dengan Palestina dijarai ribuan kilo. Antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang disiksa, seperti Khabbab bin Arad, seperti Salman al-Farisi, seperti Suhaib ar-Rumi, hanya berapa jengkal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mengamuk, membawa keluarganya Bani Hashim, menghantam kaum kufar? Tidak. Kaum muslimin dalam keadaan lemah. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru, bersabarlah. Fa innakum qaumun tastajilu, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu? Datang Khabbab bin Arad kepada Rasulullah SAW dan beliau berka'bah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bagaimana siksaan yang kami dapatkan dari orang-orang Quraisy? Tidak lihatkah engkau? Sebagaimana yang seakan-akan beliau mengatakan begitu. Tidaklah engkau Sumayyah bagaimana dibunuh oleh Abu Lahab sampai tembus tombaknya dari kemaluan kubulnya, keluar dari tuburnya. Tidak engkau lihatkah bagaimana Zaid bin Harisah mengucapkan kata-kata kufur karena pingsan, tidak mengerti apa yang dia sampaikan, dan dia ucapkan, ya Rasulullah, tidak mengertikah, tidak adakah di hati iman? Kalau orang tersebut ada pada zaman tersebut, pasti dia akan mengatakan, tidak adakah hati iman? Masih sibuk-sibuk berdoakah engkau? Mana perlawanan engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Dan antara Rasulullah dengan orang-orang yang disiksa tersebut sejengkal, dekat. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, orang-orang sebelum kalian diambil, dibawa ketika mereka menegakkan agamanya, kemudian dibelah badannya dan mereka bersabar. Dan lihat bagaimana di antara mereka mempertahankan imannya, diambil sisir dari besi, kemudian disisir badannya, kulitnya, sampai tanggal kulitnya dari tulangnya. Dia tidak berpindah sedikit pun dari ajarannya. Akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang tastajilun. Aku melihat kalian adalah kaum-kaum yang tergesa. Coba lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bersabar. Dan posisi kaum muslimin sekarang ini tidak akan lebih kuat seperti posisi sahabat Rasulullah SAW di Makkah. Tidak akan lebih kuat. Apa yang Anda lakukan dengan iman yang kosong dari dada, yang akal kosong dari sunnah dan Al-Quran, membawa pedang, membawa tombak, yang orang musuh membawa senjata canggihnya, mati Anda, mati seperti apa Anda? Mati dalam keadaan syirik, tidak mengerti tauhid, mati dalam keadaan bid'ah, tidak mengerti sunnah. Subhanallah. Ini permasalahan yang sangat penting, sehingga kita mengetahui apa prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tegakkan tauhid. Kaum muslimin di sana, seburuk-buruk kaum muslimin di sana akan dibunuh atau ditembak dan mati, dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Saudara Anda, ayah Anda, ibu Anda tenggelam dalam keadaan syirik. Kalau dia mati, siapa yang menyelamatkan? Maka wajib memulai dakwah dengan tauhid. Bersihkan dahulu. Apakah dari hikmah Anda lihat orang-orang di kampung Anda tenggelam dalam maksiat kepada Allah, berbuat syirik, yang tenggelamnya adalah kesengsaraan abadi, kemudian di penghujung pikiran Anda, di penghujung penglihatan Anda, ada kaum muslimin di sana, matinya adalah surga. Matinya adalah surga. Saudara-saudara Anda matinya neraka. Anda akan selamatkan mereka, kemudian Anda tinggalkan yang mati masuk neraka tersebut. Mana akal? Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah tingginya kebodohan, alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tas'alu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya jika seandainya mereka tidak mengerti? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya dan duduk di majlis ta'lim, di kajian ilmu dan din. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis disebutkan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidayhi wa katibah, atau wa katibahu wa syahidayhi. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang makan riba, dan yang menulisnya, dan yang saksinya, dan
yang mewakilkan, yang memberikan fasilitas terhadap riba tersebut. Dia baca ayat hadis tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, la'alallahu an-namisa wal mutanammisa. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan meminta dicabut. Wal wasimah wal mustausimah, wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Wal mutafallijatu li asnanihin, dan wanita yang minta dikikir giginya, dan itu dilaknat. Jika seandainya dibacakan hadis ini dan dia sahih, tidak ada debu sedikit pun tentang masalah haramnya riba, haramnya mencabut abulu alis dan semacamnya, dibacakan kepadanya, disemburkan ke dalam dirinya, persis seperti orang kesurupan. Persis seperti orang kesurupan, dia bantah, berbuih busa mulutnya, kemudian memerah wajahnya, seakan-akan bahwa ayat tersebut baginya adalah syaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika otaknya sudah terbalik, kemungkaran dianggap kebaikan dan kebaikan dianggap kemungkaran, dan itu adalah kesengsaraan abadi dan kehancuran hakiki. Subhanallah. Yang pertama kali dia hadang. Kenapa dia menghadang sabda Rasulullah SAW tersebut? Karena keadaan, karena lingkungan, karena keterpaksaan. Seharusnya dia harus tertunduk, dan dia mengakui kesalahannya. Nanti dulu pengamalan nanti. Akan tetapi akui ini adalah sebuah perintah yang harus ditaati. Nah, ini yang belum banyak beragama umat Islam di Indonesia, sehingga tidak masuk di dalam ayat man qala la ilaha illallah muqinan fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dengan yakin, maka kabarkan berinya surga. Jika seandainya seseorang apapun maksiat yang ia lakukan, akan tetapi dia bagaikan orang yang sudah patah arang, orang yang mengakui segala kesedihan dan kesalahannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mengerti bahwa dia memiliki Rabb yang akan bisa menghukum dengan dosanya dan bisa memaafkannya. Saat itulah berarti dia telah berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Itu adalah modal. Terlepas dia bisa melaksanakan hari-harinya atau tidak, akan tapi pengakuan al-i'tiraf. Kita tadi baca Sayyidul Istighfar, itu semua adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadati, pengakuan bahwa dia yang menciptakan, pengakuan terhadap perjanjian. Sama halnya dengan seorang majikan mempunyai bawahan. Dilihat oleh majikannya, bawahannya ini melakukan kesalahan di dalam pekerjaan. Dan dia memiliki 2 karyawan yang seperti itu. Yang satu, kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut datang dari ketidakpedulian dan tidak merasakan kesalahan, tidak mengerti. Dan yang satu lagi mengakui kesalahan tersebut akibat kealfaan dan kelemahan. Dihadapkan 2 orang tersebut kepada majikan. Diingatkannya lagi awal-awal kali dia masuk bekerja. Mbak, karyawanku, bukankah dahulu kalian sendiri yang menandatangani bahwa kalian akan melakukan pekerjaan ini dengan amanah dan jujur? Yang satu mengatakan, benar ya Rabb. Dia tunduk karena dia tahu bahwa dia berjanji seperti itu. Dan yang satu lagi dengan pungahnya mengatakan, tidak ya Rabb. Bukankah kalian dahulu datang ke sini dalam keadaan hina, tidak punya pekerjaan, pengangguran, menghibah kepadaku untuk aku hidupkan? Kemudian yang satu lagi mengatakan, benar ya Rabb. Dan yang satu lagi mengatakan dengan pungahnya, tidak. Kemudian majikannya tadi mengatakan, bukankah kalian berdua datang dahulu telah berikrar bahwa semua pekerjaan kalian adalah pengabdian terhadap, bahwa kalian adalah karyawan? Yang satu mengatakan, benar ya Rabb. Tertunduk kepala, semakin dibawahkan kepala, benar ya Rabb, aku. Yang satu lagi mengatakan, tidak tahu ya Rabb. Tidak tahu dia. Kepalanya mengatakan,
Kira-kira jika seandainya Anda majikan, mana yang Anda akan marahi murka sebesar-besar murka, dan mana yang engkau akan ampunkan? Tentu yang pertama akan kita ampunkan dan kita maafkan, karena masih ada keinginannya untuk perbaikan, masih ingat perjanjian, masih mengerti akan kedudukan, posisinya. Sedangkan yang satu, kesalahan tersebut datang dari ketidakmengertiannya tentang posisi dirinya, dan lupanya akan perjanjian yang dia telah tekan kontrak. Subhanallah, antara dua karyawan ini, antara langit dengan bumi, antara dua orang hamba yang di hadapan Allah seperti ini, antara langit dengan yang bumi. Yang satu kekal di dalam neraka, yang satu lagi akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Yang banyak pada kehidupan manusia adalah contoh hamba yang kedua, tidak mengerti akan hakikat penghambaan diri kepada Allah, ubudiyahnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita pertebalkan. Semakin tebal keyakinan tersebut, akan semakin mantap kita dalam beribadah. Semakin lemah kita di dalam melakukan hal seperti itu, pengakuan diri dan semacamnya, maka semakin lemah juga pengamalan di dalam hari-hari kita. Itulah yang disebut iman, itu yang disebut Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keislaman seseorang apabila mengatakan bahwa Allah tidak berlaku adil kepada hamba di saat ia terkena musibah? Bagaimana keislaman seseorang ketika seorang hamba ditimpakan musibah, dia mengatakan Allah tidak berlaku adil kepadanya? Jika seandainya dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar dan pengingkaran terhadap takdir, maka dengan hal itu dia telah keluar dari agama Islam, kafir, murtad, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ucapan itu adalah ucapan kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Semua yang menimpa kalian dari musibah itu semua dari kesalahan dan kelalaian kalian. Allah tidak menzalimi. "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Sesungguhnya Rabbmu tidak menzalimi hamba-Nya. Allah tidak menzalimi. Allah malah memaafkan yang banyak. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan yang lebih banyak. Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi semua yang musibah yang ditimpakan oleh seorang hamba, maka itu adalah akibat dirinya. Ucapan ini akan terucap bagi orang yang telah kosong dari iman, orang yang tidak lagi terikat di dalam hatinya percaya terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di dalam kehidupannya Allah sehingga terucap olehnya seperti itu. Kalau seandainya dia ucap dalam keadaan sadar dan mengerti apa yang dia ucapkan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hendaklah dia beristighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid tetapi dengan seni bacaan Al-Quran seperti yang diperlombakan dalam MTQ? Itu bid'ah. Tidak benar. Bacaan yang disebut nama-namanya dengan nama-nama yang dibuat-buat zaman sekarang itu bid'ah, tidak dibenarkan. Akan tetapi membaca Quran dengan tajwid itu dianjurkan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tertil. Jadi membaca dengan nama-nama lagu yang disebut oleh itu tidak dibenarkan. Itu dari bid'ahnya qurra. Syekh Bakar Abu Zaid menuliskan di dalam kitabnya Bid'ahul Qurra tentang bid'ahnya bacaan yang seperti itu. Sebagusnya ditinggalkan oleh seorang muslim, kemudian dia berkiblat kepada bacaan yang standar yang sering kita dengar di Masjid Haram, Mekah, Madinah dan semacamnya. Dan itu pun sudah dilakukan juga musabaqah hifzul Quran. Wallahu ta'ala alam. Nah, alhamdulillah bacaan yang seperti ini sudah mulai memudar, tidak banyak lagi didengarkan oleh orang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana jika seorang itu mantan preman dan ia bertato, kemudian dia bertaubat? Apakah taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Dan apakah tatonya juga wajib dihilangkan? Subhanallah, siapa yang menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Dari banyak
orang-orang yang ikut ke dalam gerbong taubat, maka kita dapatkan di dalam sepanjang sejarah adalah orang-orang yang preman. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang parewa, orang-orang hanya mengerti judi, main di pasar, memadatkan jalan, minum tua, mempermainkan istri orang dan semacamnya. Orang-orang ini yang paling cepat untuk kembali kepada Islam. Tahu kenapa? Karena tidak ada satu orang preman pun mengatakan bahwa amal yang ia lakukan itu adalah baik. Yang sulit orang bertaubat adalah orang-orang yang rajin ke masjid, dari pelaku bid'ah, dari orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berserban Masya Allah panjang, yang lama duduknya di masjid. Kenapa mereka sulit bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena mereka di dalam melakukan bid'ah dan syiriknya, mereka menyangka itu adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah di dalam sepanjang zaman, sangat mudah mengajarkan pengajaran agama kepada preman daripada orang yang rajin beribadah kepada Allah dalam bid'ah. Jadi kita katakan absyir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tatonya, jika seandainya sulit dihilangkan, maka tidak wajib baginya dihilangkan, dan cukup baginya beristighfar dan bertaubat dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya bisa dia hilang dengan cara yang mudah dan tidak menyakiti dirinya, maka itu lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.